Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari beberapa media tentang perkembangan dari Bitcoin, teman-teman. Jadi ada sebuah laporan terbaru dari Crypto Newsland bahwa New York City, pusat keuangan dunia yang legendaris, hari ini sedang mengambil sebuah langkah berani untuk merangkul revolusi digital dengan meluncurkan obligasi berbasis Bitcoin atau Bitbond, teman-teman. Jadi inisiatif ini bertujuan menarik investor kripto global, kemudian memperluas akses ke instrumen keuangan baru, dan juga mendukung modernisasi sistem keuangan kota yang selama ini bergantung pada struktur tradisional, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam laporan ini bahwa Bitbond ini akan menjadi instrumen keuangan yang revolusioner karena menggunakan Bitcoin sebagai jaminan atau kolateral dalam penerbitannya. Jadi dalam model ini, pemerintah kota New York akan mengumpulkan dana dari investor dengan menjual obligasi yang dijamin oleh cadangan Bitcoin, teman-teman. Jadi obligasi tersebut akan memberikan imbal hasil tetap, jadi mirip dengan obligasi konvensional, namun memiliki dasar nilai yang berasal dari aset digital terkemuka di dunia, teman-teman. Jadi langkah ini mencerminkan sebuah tren global di mana kota-kota besar dan para institusi ini mulai menjajaki potensi aset kripto dalam mengelola keuangan dan menarik modal. Dengan populasi lebih dari 8 juta orang dan juga posisi strategis sebagai pusat dari Wall Street, New York ini dapat menjadi pionir di Amerika Serikat dalam memadukan instrumen keuangan tradisional dan teknologi blockchain, teman-teman. Jadi ada 3 tujuan strategis peluncuran Bitbond. Yang pertama adalah menarik investor kripto global, kemudian melakukan modernisasi keuangan pemerintah kota, dan juga memperkuat reputasi sebagai inovator keuangan, teman-teman. Kemudian juga kita tahu bahwa hari ini terjadi tren di mana terjadi adopsi oleh institusi secara besar-besaran, teman-teman. Jadi banyak sekali korporasi yang melakukan akumulasi untuk melakukan pembelian Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah laporan juga bahwa hari ini perusahaan-perusahaan seperti GameStop dan Trump Media dan Teknologi Group telah menambah kepemilikan Bitcoin mereka, teman-teman. Jadi ini memperkuat tren di mana korporasi menggunakan Bitcoin sebagai bagian dari strategi kas dan treasury. Dan hal ini mengikuti jejak perusahaan besar seperti MicroStrategy yang hari ini memimpin dengan lebih dari 580.000 Bitcoin di dalam neraca keuangannya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa langkah ini mencerminkan perubahan paradigma dari memandang Bitcoin sebagai sebuah spekulasi menuju status sebagai sebuah cadangan strategis layaknya emas, teman-teman. Jadi salah satu pendorong utama nilai dari Bitcoin itu adalah model kelangkaannya dengan supply tetap sebanyak 21 juta unit. Dan peristiwa halving yang membatasi pasokan baru ini meningkatkan permintaan institusional dan ini akan menyebabkan tekanan naik pada harga dari Bitcoin, teman-teman. Nah, kemudian dengan adanya beberapa informasi ini, kita akan melihat apa dampaknya terhadap pergerakan harga dari Bitcoin, teman-teman.
Jadi kalau kita lihat di sini Bitcoin hari ini sedang koreksi teman-teman. Kita lihat Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 106.073 US dollar, sedang mengalami koreksi sebesar 1,85% teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk market kapitalnya hari ini ada di angka 2,1 triliun US dollar, dan untuk volume 24 jam dari Bitcoin hari ini mengalami peningkatan sebesar 16,45% di angka 57,27 miliar US dollar teman-teman. Ini adalah volume transaksi dalam 24 jam terakhir. Kemudian kalau kita melihat di sini untuk Bitcoin 7 hari yang lalu atau kurang lebih 1 minggu yang lalu tanggal 23 Mei 2025, Bitcoin sempat menembus harga 111.970 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high-nya hari ini Bitcoin sedang diskon 5,41%. Nah, kemudian kita akan lihat secara teknikal teman-teman, apakah Bitcoin ini trennya masih layak untuk kita melakukan pembelian. Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Bitcoin, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita akan cek dulu di time frame bulan. Kalau kita lihat untuk di time frame bulan, hari ini harga dari Bitcoin ini berada di atas MA 200. Jadi trennya masih tren kenaikan teman-teman. Kemudian untuk time frame weekly juga ini harga berada di atas MA 50 dan MA 200. Jadi kita lihat untuk time frame weekly pada tanggal 8 Januari 2024 telah terjadi golden cross. Jadi kalau teman-teman yang membeli di harga 4 ini golden cross-nya terjadi pada harga 40.000 US dollar teman-teman. Jadi kalau yang memakai time frame weekly kemudian melakukan pembelian pada saat golden cross, ini hari ini sedang menikmati keuntungan gila-gilaan teman-teman, karena golden cross-nya di time frame weekly itu terjadi di harga 40.944, sementara harga hari ini ada di angka 106.000. Kemudian juga kalau kita lihat di time frame hari teman-teman, ini juga terjadi golden cross di tanggal 22 Mei 2025 di mana MA50 memotong MA200. Jadi kalau kita lihat di sini time frame month, weekly maupun daily ini semua terjadi golden cross teman-teman. Sehingga kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan akumulasi pembelian Bitcoin, maka menurut saya hari ini masih merupakan saat yang sangat tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin, karena indikator MA50 dan 200 baik di time frame bulan, time frame minggu maupun time frame hari itu semua menunjukkan tren kenaikan teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.